Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali pada hari ini dalam proses pembelajaran kita dengan tema kemampuan dan keterbatasanku. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu mengajak kita untuk mengawalinya dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas kemampuan-kemampuan yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Kemampuan yang Kau berikan telah kami kembangkan sehingga membantu kami makin bertumbuh dalam kebaikan. Dampingilah kami dalam pembelajaran hari ini, agar kami dapat saling membantu untuk makin mengenal kemampuan kami masing-masing dan mampu mengembangkannya lebih lanjut selaras dengan kehendak-Mu. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan dari akhir pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kita mempelajari bersama, adapun tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran hari ini adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasikan kemampuan dan keterbatasannya sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasannya. Dari tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator ketercapaian tujuan. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan ini, Ibu akan paparkan di depan sehingga anak-anak bisa melihatnya dari depan. Di sini dipaparkan ada 5 indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, untuk mengawali proses pembelajaran kita terkait dengan tema kemampuan dan keterbatasanku, Ibu juga akan memaparkan sebuah video inspiratif, sebuah video singkat untuk kita dalami bersama, dan Ibu harap agar masing-masing kita dengan cermat dan teliti untuk menyimak video ini. Kita diberikan kesempatan untuk menyimak video. Baik anak-anak, setelah kita menyimak secara bersama-sama video inspiratif ini, kembali Ibu juga menyodorkan beberapa pertanyaan untuk kita dalami bersama terkait dengan video inspiratif ini. Untuk pertanyaan ini, Ibu lemparkan secara umum dan bisa dijawab secara langsung dari tempat duduk kalian. Yang tahu menjawab bisa mengangkat tangan dan menyampaikan pendapat atau jawabannya. Pertanyaan yang pertama, apa perasaan Anda saat menonton video tadi? Baik, pertanyaan yang kedua, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang dari beberapa video yang kamu amati tadi? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa saja kemampuan dari mereka? Yang keempat, apa saja keterbatasan dari mereka? Pertanyaan yang kelima, apa saja kemampuan yang kamu miliki? Pertanyaan yang keenam,
Apa saja keterbatasan yang kamu miliki? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana caranya mengembangkan kemampuan dan mengatasi keterbatasan tersebut? Baik anak-anak, terima kasih atas semua jawaban yang diberikan dan Ibu menghargai semua jawaban kalian. Kita masuk ke langkah yang berikut adalah kita mendalami teks kitab suci. Perikop kitab suci yang akan kita dalami bersama pada kesempatan ini yang berhubungan dengan tema kemampuan dan keterbatasanku adalah Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Untuk mendalami teks ini, sebelumnya Ibu minta salah satu dari kalian untuk bisa maju ke depan dan membacakan teks kitab suci ini untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada teman yang sudah membacakannya. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan penuntun atau pertanyaan sebagai bahan dalam pendalaman kita terhadap teks kitab suci yang berbicara tentang kemampuan dan keterbatasanku. Jadi baik anak-anak, untuk pertanyaan pendalaman kitab suci ini, Ibu langsung membacanya sehingga siapa yang bisa menjawab, mengangkat tangan dan menyampaikan pendapat atau jawabannya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apa judul perikop tersebut? Apa judul perikop yang barusan dibacakan tadi? Pertanyaan yang kedua, apa inti cerita perumpamaan dalam kitab suci tersebut? Pertanyaan yang keempat, apa saja yang dilakukan oleh hamba-hamba tersebut? Dan pertanyaan yang terakhir, gambarkan tentang hamba yang memiliki kemampuan namun tidak mengembangkannya. Baik, terima kasih anak-anak atas segala bentuk jawabannya terkait dengan pendalaman kitab suci pada hari ini. Ibu menerima semua jawaban kalian. Berbicara tentang kemampuan atau talenta, itu merupakan segala kelebihan atau bakat yang dimiliki oleh seseorang yang merupakan anugerah Tuhan dan harus dikembangkan. Jadi kemampuan dan talenta ini dibawa orang sejak dari lahir. Adapun kemampuan dan talenta ini memiliki beberapa faktor penunjang pengembangan kemampuan tersebut. Ada beberapa faktor penunjang dalam mengembangkan kemampuan tersebut. Faktor yang pertama, melatih diri atau belajar secara terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Yang kedua, masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga saling mengembangkan. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya pada guru atau orang yang lebih berpengalaman dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, adanya fasilitas atau sarana yang memadai. Jadi untuk mendukung proses pengembangan kemampuan atau talenta tersebut, kita sangat membutuhkan beberapa faktor yang Ibu sudah sebutkan tadi sebagai bahan untuk menunjang proses pengembangan talenta tersebut. Selain faktor penunjang, proses pengembangan talenta atau kemampuan ini juga memiliki beberapa faktor penghambat. Faktor penghambatnya itu adalah yang pertama, tidak ada kemauan untuk belajar
dan berlatih secara terus-menerus. Yang kedua, tidak mau bergabung dalam organisasi atau pemandu bakat. Yang ketiga, tidak mau bertanya pada guru atau orang lain yang lebih dianggap berpengalaman. Yang keempat, tidak adanya dukungan dari orang tua, guru, dan masyarakat. Dan yang terakhir, tidak ada fasilitas atau sarana yang memadai yang mendukung pengembangan bakatnya. Jadi, ini adalah merupakan beberapa faktor penghambat dalam proses pengembangan kemampuan atau talenta seseorang. Baik anak-anak, berbicara tentang talenta berarti kita berbicara tentang kemampuan, minat, dan bakat seseorang yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dikembangkan. Kita sudah mendengarkan secara bersama-sama apa isi teks kitab suci yang berbicara tentang talenta. Dalam kitab suci itu dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang kemampuan atau talenta sebagai karunia secara berbeda-beda. Ia memanggil kita agar mengembangkannya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap talenta yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Dalam perumpamaan tentang talenta, telah digambarkan ada beberapa sikap terhadap talenta tersebut. Jadi tadi kita sudah mendengarkan secara bersama-sama ada beberapa orang yang menerima talenta dari Tuhan dan bagaimana prosesnya, apa mereka mengembangkannya atau tidak. Berikut kita akan melihat dua sikap terhadap talenta tersebut. Sikap yang pertama adalah ada yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan mau mengembangkannya sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Sikap orang kedua adalah mereka tidak berbuat apa-apa sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Seperti yang kita temukan dalam teks kitab suci, bahwa orang menerima talenta yang diberikan Tuhan bukannya pergi mengembangkan tetapi malah menguburkan talenta tersebut. Sehingga talenta itu tidak menghasilkan buah apa-apa. Perlakuan Tuhan kepada dua sikap tersebut juga berbeda-beda. Jadi kepada mereka yang bertanggung jawab atas talenta yang diberikan dan benar-benar mengembangkannya, Allah mengajak mereka berbahagia bersamanya. Tetapi kepada mereka yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengembangkannya, Tuhan merasa sedih dan dengan terpaksa mengambilnya kembali karena talenta yang dikarunianya tidak menghasilkan apa-apa. Karena kemampuan kita berbeda-beda, Tuhan menghendaki agar kita bekerja sama dalam mengembangkan talenta kita dan juga kita saling melengkapi satu sama lain. Talenta yang telah diberikan seharusnya dikembangkan, baik demi kepentingan diri kita sendiri maupun demi kepentingan bersama atau orang lain. Baik anak-anak, di akhir proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan membacakan sebuah puisi. Puisi singkat ini Ibu daraskan untuk kita semua sebagai bahan permenungan kita dalam mendalami tema kemampuan dan keterbatasanku pada hari ini. Puisi ini berjudul Gelap Duniaku, Cemerlang Namaku. Gelap dan gelap setiap waktu yang kulalui. Berdiri di persimpangan jalan, tak tahu kemana. Sepi menghimpit di setiap desa nafasku, yang terasa hanya detak nadiku pelan berirama.
Langkah kakiku semakin gemetar, ibarat bumi tak terasa dipijak luluh renta. Setiap langkahku yang kudengar hanyalah cibiran dan cemoohan dari bibir-bibir umpat. Aku tak tahu, aku tak bisa, bahkan menatap pun aku malu. Tak pernah ku tahu siapa mereka. Mereka berteriak dan terus berteriak, "Hai si buta, hai si buta, hai si buta." Hari berganti hari, aku diam di dalam kamar ditemani gitar tua. Jari jemariku semakin hari semakin meraung, penuh geram protes pada kondisi ini. Di nuraniku aku bermimpi akan membuat orang-orang di sekitarku tidak mencemoohkan diriku lagi. Dan Tuhan memberiku kekuatan dan aku menjadi seorang gitaris ternama. Aku dikenal di seantero jagat. Aku bangga akan talenta ini. Aku bersyukur pada Sang Pemilik kehidupan. Dan aku lahir menjadi manusia baru. Dengan aku yang sekarang, kekuranganku adalah kelebihanku, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik anak-anak, sebagai bentuk pendalaman kita atas materi ini dan sebagai bentuk proses belajar kita, agar kita tetap mengingat tema kita pada hari ini, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, Ibu akan memberikan beberapa tugas, dan tugas ini Ibu berikan dalam bentuk lembaran teks, yang mana dalam teks itu sudah tertera pertanyaan-pertanyaan yang wajib dikerjakan di rumah. Jadi pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan rumah dan anak-anak diminta untuk menyelesaikan dengan bisa meminta bantuan dari orang tua ataupun kakak. Lembaran yang dibagikan ini masing-masing orang menerimanya dengan 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan itu wajib dijawab. Terkait dengan tugas rumah ini, bisa dikumpulkan minggu depan, batas waktunya minggu depan, setelah kita memulai proses pembelajaran kita untuk tema yang berikutnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tema kita kemampuan dan keterbatasanku. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk kalian semua dalam meniti, dalam mengasah dan mengembangkan talenta kalian masing-masing. Karena tadi kita membukanya dengan doa, maka mari kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu mengajak kita untuk bisa mengambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kepada setiap orang Engkau telah menganugerahkan talenta, bakat atau kemampuan. Kami pun beroleh anugerah talenta, bakat dan kemampuan tersebut. Kami bersyukur atas talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami saat mengembangkan talenta melalui beragam kegiatan. Engkau hadir melalui keluarga, guru, dan teman-teman untuk menguatkan kami saat berjuang mengembangkan bakat dan talenta kami. Berkatilah kami semua agar makin mampu mengembangkan talenta, bakat dan kemampuan kami sehingga menghasilkan buah yang berlimpah.
Doa ini kami panjatkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Sekian dan terima kasih.